Coklat ini sendiri sebenarnya pertama kali ditanam di Keminabuan ya, di Kepala Burung sana. Tahun 1933 dilakukan, 1930 ya dilakukan penelitian tanam oleh Dr. De Vries orang Belanda untuk melihat kelayakan tanah di wilayah Kenyam, tanaman-tanaman keras. Jadi mereka survei, ternyata banyak tanaman keras bisa ditanam di sana. Salah satu termasuk coklat. Dan nanti tahun 52 baru mulai diperkenalkan tanaman coklat, tapi karena situasi politik tidak terlalu bagus, jadi coklat tidak menjadi komoditi andalan. Hanya begitu saja. Sampai tahun 70 ketika IDF masuk, baru IDF mulai kasih perhatian serius dengan coklat. Tetapi coklat sendiri waktu itu belum terlalu menolong perubahan ekonomi di masyarakat. Saya berapa kali diundang ke Jepang, ke Korea untuk presentasi nasib petani coklat di Papua. Dan ya kawan-kawan di sana bersedia untuk menjadi pasar untuk coklat di sini. Dan kita mulai berproses, dan kita proses karena menjadi coklat organik ya, organik, jadi bebas pupuk, ya boleh pakai pupuk kimia terutama. Dan itu mulai tahun 2004 dulu pendampingan sampai 2008 sampai 2012 baru ekspor. Jadi lama karena aspek social development-nya ini yang berat sekali melihat dinamika masyarakat. Baru kita mulai ekspor pertama kali 2012 sampai sekarang. Nah, yang menjadi konsep dasar kami adalah kalau orang di Jepang makan coklat, maka dia harus tahu nasib petani di sini. Jadi kita bikin konsep itu namanya people to people trade. Jadi perdagangan antar rakyat lintas negara. Jadi konsumen di Tokyo setiap tahun, setiap 6 bulan datang tinggal di petani di Kenya sana di beberapa kampung. Baru mereka curhat sama-sama, makan papeda sama-sama dan lain-lain. Konsumen kooperatif Jepang maunya makanan organik. Terus ya tidak bikin pelanggaran hak asasi manusia atau merusak lingkungan itu. Terus kalau di Papua dan produksi kakao itu kan organik, ya masyarakat di Papua tidak pakai pupuk, terus ya tidak menggunakan anak kecil untuk mengerjakan kebun coklat juga tidak ada, no? Jadi di situ matching, ya jadi oke, kalau begitu ya mari kita kerja sama, itu yang mulai. Dari 2015 ibu datang, dan saya senang hati. Baru buka ini, rekening. Oh, saya senang. Itu dari ide dari Pak Deki. Jadi kalau ya kita beri coklat dari petani, terus petani dapat uang tunai. Tapi kalau tidak menabung, uangnya hilang. Itu banyak ibu-ibu yang justru datang ke Pak Deki, terus curhatnya. Saya sudah jual coklat, tapi datanya siapa ya? Mungkin bapak ke ambil uang, terus tidak ada. Jadi saya harus bayar anak sekolah gitu, tapi tidak ada. Jadi Pak Deki rekomendasi, kalau begitu ya lebih baik ya semua buka rekening, terus jual coklat, terima uang, langsung sebagian menabung. Dan itu yang tahun 2015 kan mulai, ya. Dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sangat-sangat senang sekali, ya. Jadi banyak orang sudah buka rekening. Mungkin kalau di berapa itu lebih dari 80 orang
sudah punya rekening. Ya, jadi setiap saat mereka jual coklat ini sebagian. Terus awalnya mereka masih menabungnya ya 30.000, 50.000, tapi sekarang itu ada yang 1.500.000, 300, 200, itu yang cukup naik-naik. Ya. Di Papua ini bisnis tidak bisa terlepas dari hal sosial ini, terutama kepada penduduk asli. Nah, penduduk asli ini berulang kali kita buat tapi hampir mau gagal. Tapi ya ketika kita coba masuk dengan pendekatan tabungan, wah itu berjaya. Karena tiap orang bisa store uangnya di bank dari hasil penjualan. Jadi perubahan-perubahan itu hanya itu saja. Dari tidak menabung menjadi menabung. Dari tidak fermentasi menjadi fermentasi. Pada awalnya petani hanya menjual coklat basah. Seiring dengan edukasi yang telah diberikan kepada petani, saat ini mereka sudah bisa melakukan proses fermentasi dan mengolah coklat untuk menjadi produk siap dikonsumsi seperti kue dan minuman. Sebenarnya sangat penting juga ketika kita timbang coklat, terus kita diajar juga untuk cara membuat kue dari coklat atau jus minuman dari coklat itu toh. Sehingga kita diajar, baru mama di kampung kami ini kami tahu bahwa coklat itu bukan hanya kita timbang saja ke pembeli coklat, tapi kita juga bisa buat sendiri minuman. Nah, pernah juga mama ikut lomba di distrik, mama bawakan itu jus coklat juga. Jadi dari distrik tanyakan, sebenarnya ini bukan dari pemerintah distrik atau distrik yang ngajar kami. Sebenarnya itu kami tidak perlu mau kasih tunjuk ke sini, cuma kami merasa bangga karena begitu kita masuk, mereka bisa peduli terhadap kami, sehingga mereka bisa ajar cara pembuatannya. Seperti begitu. Fermentasi dilakukan dengan cara menaruh coklat basah ke dalam box kayu yang diberi daun pisang. Gunanya untuk mempercepat dan menjaga kualitas coklat secara alami. Manfaat bagi petani adalah harga coklat kering yang sudah difermentasi lebih baik daripada coklat yang masih basah. Sampai saat ini petani sudah menjual coklat kering. Coklat kering yang dibeli dari petani kemudian diletakkan ke gudang penyimpanan. Kemudian proses sortasi dilakukan satu persatu untuk mendapatkan kualitas yang baik. Coklat juga diberi label sesuai dengan kualitas dan asal kampungnya masing-masing. Ada coklat, ada rason, ada yanin, ada beren, ada kampung itu, ada suna, ada besum juga. Dari luar ada tambah lagi beberapa. Saat ini kakao kita memiliki target 10 ton ekspor biji coklat kering ke Jepang setiap tahunnya. Selain ekspor, kakao kita juga mempromosikan ke pasar lokal dengan harapan hasil komoditas coklat yang berkualitas dapat dikenal oleh masyarakat di Papua dan Indonesia. For the local market, actually we hope that more and more people in Indonesia or Papua, they come to know that they have a good product from here. That's why we just try to promote the chocolate, not only in Japan. Actually, we more focus on the local market. Beberapa produk olahan untuk pasar lokal adalah brownies, coklat bar, Papua Paradise, dan ice cream. Kami mau merubah image bahwa ekonomi itu bukan sesuatu yang jahat. Sebab kenyataannya atas nama ekonomi, investasi kan merusak lingkungan, merusak nilai lingkungan sosial, ekonomi, lingkungan fisik dan lain-lain. Nah, kita ini, kelompok ini dengan teman-teman di Tokyo, kita ingin membangun satu dunia ekonomi yang membangun di atas rasa damai, rasa persaudaraan, rasa persahabatan yang tinggi dalam sebuah interaksi. Jadi kita mengutamakan hubungan kemanusiaan dulu, baru hubungan keuangan. Makanya ada proses sosial yang harus kuat untuk menjadi
fundamental daripada pembangunan ekonomi. Penting sekali teman-teman di luar sana tahu bahwa untuk mengelola sesuatu sampai menjadi produk unggulan yang disukai banyak orang itu punya tahap-tahapan yang panjang, punya langkah-langkah yang panjang. Bagaimana mereka mulai menyemai bibit sampai bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa untuk keperluan masyarakat. Jadi saya pikir ini hal-hal menarik yang penting kita sampaikan lewat pesan-pesan kepada mereka. Ketika membeli satu produk bukan hanya membeli produk di tangan, tapi mungkin mereka bisa datang langsung ke tempat, bisa melihat bagaimana proses itu dari awal. Itu menjadi bagian dari edukasi untuk mereka yang konsumen ini. Saya pikir penting untuk mereka paham tentang apa yang dilakukan petani, mulai dari tanaman, mulai dari kebun sampai di atas meja. Jadi itu yang penting mereka tahu. Coklat itu Mama jadikan dia sebagai kawan karena di mana kebutuhan mendadak atau bagaimana kita bisa tidak terlalu susah untuk kita mendapatkan uang. Jadi kita petik yang basah, kita timbang, berarti kebutuhan di dalam keluarga itu bisa terpenuhi. Macam anak kandung begitu. Kata itu pikir dalam hati begitu. Makanya saya rawat terus, saya rawat terus. Pagi-pagi jalan kaki. Ada mobil, saya ikut mobil. Nah, sekarang mau jalan. Tapi begitu. Itu saya punya, mungkin keluarga lain itu yang di beberapa sini, saya tidak tahu. Kan saya punya. Jadi harapan saya itu ya memang kalau di Papua kan selama ini belum ada bisnis ya dari Papua ya. Yang ada bisnis itu datang dari luar. Jadi saya harap itu ya generasi muda seperti teman-teman itu berbisnis dengan adanya hubungan manusia. Jadi bisnis manusia kayak human business, something like that. Ya itu kalau dimulai di Papua itu sangat bagus. Semoga masyarakat di kampung-kampung lain bisa mengadopsi pendekatan ini.